Menurutku nih saran sama teman-teman juga yang misalkan hari ini baru belajar jadi barista ataupun baru belajar kopi, apapun sih sebenarnya yang bisa dikerjakan. Customer service itu nomor satu gitu. Menurutku adalah customer service itu nomor satu, dan kedua adalah hospitality. Wah, gak paham. Beneran kopi. Oke. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rizal dan di sebelah saya ada Alif. Oke. Apa kabar, Lip? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih, Zal? Alhamdulillah ya, pasti baik ya. Ngomong-ngomong nih, Zal, udah ngopi belum? Kayaknya belum sih. Oh iya, pas banget aku bawa kamu sini di pelataran kopi. Katanya sih, kata orang-orang sini, kopinya tuh enak banget. Asli. Asik. Masa sih? Oh iya dong. Jadilah ngomong-ngomong soal kopi nih, kita kali ini akan datengin salah satu narasumber yang dimana dia adalah salah satu pemilik kedai kopi di Banjarmasin, yaitu Pelataran Kopi. Kayaknya langsung dipanggil. Kayaknya langsung panggil aja deh ya. Langsung saja. Kita Bang panggilkan Ija Obo. Oke, siap. Yuk. Oke, Bang Obo. Iya. Gimana nih kabarnya setelah pandemi di 2 tahun ini? Satu kabar pribadi sudah baik. Sebelumnya juga sempat kena COVID ya, gitu. Oh, udah pernah? Nah, ya berapa bulan yang lalu ya. Kita tapi sudah aman, tenang. Oke, siap. Sudah aman gitu. Terus? Ya baiklah, untuk 2 tahun ini kita sedikit membaca situasi sekarang di Banjarmasin. Oke. Terus gimana sih perkembangannya dalam 2 tahun ini tentang Pelataran Kopi? Apakah ada sesuatu yang menurun atau naik atau gimana gitu? Jadi tahun pertama aja pada saat awal-awal PSBB ya. Pas PSBB itu aku sendiri bersama kedai. Mungkin bagi sekian banyak teman-teman yang usaha kopi, aku merasa aku kayaknya lebih anjlok ya di awal. Karena gini, anjloknya 14 hari aku tutup kedai. Lalu selama 14 hari itu juga semua pegawai aku rumahkan. Oh iya. Aku rumahkan karena orang tua mereka tidak mengizinkan bekerja, dan kami pun juga tidak membuka kedai kan pada saat itu. Nah, minusnya lagi pada saat itu adalah kita harus berpikir secara cermat gimana untuk langkah selanjutnya untuk jualan. Ya sering baca berita, lihat situasi teman-teman di Jogja, Jakarta, Malang, Surabaya dan lain-lain. Jadi yang maksudnya di Banjarmasin juga ikut Dampaknya juga ada. juga kena. menangani COVID itu sendiri Iya, kan? betul. Iya. Minusnya aku pada saat tahun pertama aja. Selanjutnya aku pelan-pelan berpikir secara kreatif, dan 2 tahun ini bagiku sendiri tidak terlalu berat di masa pandemi. Alhamdulillahnya stabil gitu loh. Nggak turun banget, nggak naik banget gitu. Yang penting ya lancar aja lah gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih juga, Bang. Apakah ada kayak inovasi terbaru nih untuk kedai ini, atau langkah terbaru gimana ke depannya? Ada inovasi terbaru. Di awal kita nggak pernah jual kopi susu botolan gitu. Oh iya. Tiba-tiba kita jual botolan. Itu tercipta mungkin gara-gara ada 2 orang customer yang nge-DM kita untuk mau beli kopi susu. Pada saat itu kan aku sendiri sama Pelataran tuh libur, tutup, nggak jualan sama sekali. Karena ya tadi satu pertama kita tidak masih baru-baru kan, sulit untuk membaca situasi ya. Sistem kayak gimana, mau nongkrong kayak gimana, protokol kesehatannya juga nggak jelas awal-awal kan. Jadi pada saat itu lihat sistem di teman-teman di Jogja, ternyata bikin botolan. Dan sistemnya pre-order. Pokoknya sistemnya adalah kayak kita beli galon, setelah habis bisa diisi ulang. Iya betul. Dan SDM pun tidak memerlukan banyak. Pada saat itu 3 pegawaiku kurumahkan. Jadi aku sendiri yang ngerjakan. Masih bisa dapat pundi-pundinya lah. Masih dapat rezekinya lah gitu, untuk bertahan dalam kondisi sendiri gitu. Karena kan pada awal PSBB nih ya, banyak kedai kopi, entah itu kedai kopi, entah itu rumah makan, itu pada tutup take away semua. Iya, pada take away juga, tutup dibungkus, juga. Iya, betul. pre-order dengan Pre-order juga. kopi susu botolan lah yang lagi ramai pada saat itu lah ya. Pada saat itu. Oke,
setelah kejadian pandemi ini, apakah ada pesan dan kesan untuk generasi milenial, generasi Z yang entah itu lagi rame-rame nyari kedai kopi untuk bikin konten, entah itu untuk foto-foto ataupun toh emang orang yang penikmat kopi banget gitu. Oke, berarti ini banyak ya solusi. Kalau misalkan untuk konten kreator pada saat tahun Covid, menurutku tuh sekarang lagi banyak-banyak banget ya. Yang apalagi adanya Instagram Reels tiba-tiba keluar gitu. Semua orang pada makin enak bikin konten gitu segala macam. Cuman solusi tadi ya, nyari solusinya. Solusi buat yang bikin konten apa yang nongkrong? Kayaknya lebih kemana dulu? Orang intinya anak muda zaman sekarang lah. Zaman muda sekarang. Iya, sebenarnya baca situasi sekarang. Pesan aku mungkin di usia 29 tahun sekarang untuk teman-teman yang lebih muda gitu. Hari ini tuh ayo dong cermat berpikir kreatif, karena hari ini berpikir kreatif itu adalah poinnya nanti di masa depan. Anjir. Keren banget tuh kata-katanya. Anjir. Oke. Karena kan sekarang udah banyak tuh kopi shop yang bertebaran di Banjarmasin, entah itu dia menonjolkan konsep interiornya, entah itu dia menonjolkan kopinya yang enak atau segala macam. Dan anggapannya kayak gini, anak-anak zaman sekarang itu lebih bisa milih. Kalau milih foto ya kayaknya aku harus kesini deh. Kalau milih kopi kayaknya harus ke kedai ini deh, gitu kan. Kalau kamu sendiri deh Lip, kalau mau nongkrong kan anggapannya cari yang kopi susunya yang murah atau apa yang bisa yang orang banyak gitu kan. Iya betul. Seleramu lah paling gitu. Ini selera orang-orang aja sih. Oke. Dan kayaknya kalau di Banjarmasin aku lihat kayak perkembangan itu begitu cepat banget gitu kan. Betul. Apalagi sekarang kan orang-orang pada dirumahkan dan pekerjaan kantor pun work from home. Iya, work from home, dan mereka kayak merasa kayaknya nggak worth it nih kerja di rumah. Iya, betul. Jadi dia milih kayaknya asik deh kerja sambil di kedai kopi gitu kan. Dengan keadaan yang suasana yang enak, tenang, suasana baru gitu. Juga. Apalagi kan sekarang kalau ada meeting atau segala macam, janjiannya di coffee shop gitu kan. Iya, betul sekali. Supaya lebih 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 enak aja gitu. Gitu kan ketemuannya. Oke, kayaknya kedai ini enak nih. Dan itu juga ngaruh sih sedikit tambahannya untuk teman-teman yang dulunya aku nggak pernah mikirin tempat ini untuk menjadikan ada workspace-nya gitu, orang untuk bekerja. Tiba-tiba makin kesini ada orang-orang aja pagi masuk bekerja, bisa bekerja. Bagiku kayak tempatku tuh ini kan biasa banget ya, nongkrong banget gitu. Bukan nggak layak sih sebenarnya, kayak kurang gitu loh. Kurang adalah kok bisa ya mereka bisa kerja gitu dengan tempatku yang space-nya sekecil ini gitu loh. Ternyata ya menurutku pas setelah aku observasi, aku tanya ke customer, ya terima kasih sudah bisa kerja di tempat kami meskipun kecil kan. Ya mas, karena gini, mungkin dari masukan dari customer adalah workspace itu menurut mereka gitu loh, bukan hanya bisa bekerja gitu, tapi juga mendapatkan apa yang mereka kerjakan hari ini gitu. Tempat kopi dan isi kopinya itu juga akan menghealing mereka untuk lebih semangat kayak gitu. Di situ aku berpikir kreatif gitu dong. Berpikir kreatif adalah berarti aku harus menciptakan satu produk yang mereka bisa menghealing mereka untuk lebih semangat bekerja gitu. Makanya kemarin kapan lalu 2 bulan yang lalu aku bikin minuman kopi yang segar gitu. Mocktail ada mocktail baru. Kan katanya ada menu baru. Boleh. Menu baru juga. Boleh di-spill di sini enggak, Le? Boleh. Sebentar saya ambilin ya. Jadi enak nih, guys. Ini dulu, ini kopi susunya coba. Terus ini ada mocktailnya. Nah, ini ada yang gini juga ini ya. Nah, ini ada 3 minuman yang berbeda. Ini kopi susu. Iya, itu kopi susu, betul kopi susu yang jadi best seller juga di tempat kami gitu. Terus ada 2 ini yang berbeda. Ada genrenya yang di shaker, ada yang tidak gitu. Agent foaming, kayak bukan agent foaming sebenarnya, kita ngomongnya kayak semua orang tuh ngejar si buih halus segala macam gitu. Atau ada agent foaming tuh kayak bahan yang ditambahkan ke dalam sirup atau kopi yang bisa bikin foam atau buih gitu kan, yang lembut gitu.
Padahal triknya ada sih, triknya yang ya misalkan shakernya kayak gimana. Tanpa engine foaming sebenarnya bisa gitu, ngenalin bahan-bahan bakuannya sih. Kalau ini mainnya steering gitu. Steering. Ya diaduk gitu. Diaduk. Iya gitu. Gimana sih. Dit? Ngerti? boleh monggo dicoba coba dulu. dulu ya, Bang. Coba dulu, Bang, ya. Boleh silakan. Oh, ini bagus itu enak, paling enak guys di Banjarmasin. Gila sih. Jadi kan kalau siang mungkin ya minum Si gini. yang minum gini seger. seger Ya banget. begitu. Kayak gimana gitu. Itu sih dapat juga healing dari customer buat kita menciptakan ya customer service tuh bisa datang dari mana aja sebenarnya. Menurutku nih saran sama teman-teman juga yang misalkan hari ini baru belajar jadi barista ataupun baru belajar kopi, apapun sih sebenarnya yang bisa dikerjakan. Customer service itu nomor 1 gitu. Menurutku adalah customer service itu nomor 1, dan kedua adalah hospitality. Semakin banyak kalian menemukan informasi, semakin banyak kalian mendapatkan customer service. Oke, siap. Kayaknya dari semua hal-hal yang Bang Obob saya disampaikan tadi, aku bisa ambil kesimpulan bahwa kopi itu bisa menemukan penikmatnya kan gitu. Betul. Dan kita sendiri pun tahu kalau nyari kopi yang enak di sini, kalau nyari tempat yang bagus di sini gitu kan. Iya. Tapi aku ralat dulu sedikit, aku tambahkan. Boleh, sebenarnya silakan. terlalu saya takut sebenarnya kalau dibilang ini enak. Enak sebenarnya relatif gitu. Enak. Lebih baik di kita ganti kalimatnya biar lebih silakan. tidak ada persinggungan mungkin nanti suatu saat yang nonton saya juga takut ya. Bukan. Jadi gini, kopi itu sebenarnya enak itu masing-masing. Tapi kalau misalkan kalian udah cocok sama satu, kalian pasti akan ke situ kan. Jadi aku jujur nggak bikin kopi enak. Enak mah banyak. Ada yang misalkan lebih mahal lebih enak gitu kan. Ada orang punya statement gitu. Ya kalau bahwa yang mahal lebih enak gitu. Kalau opini orang beda gitu. Iya kan. betul. Ada yang Karena suka manis, ada yang taste, suka pahit, yes, ada yang betul. asam segala macam gitu. Karena ngomong-ngomong soal taste itu selera ya teman-teman gitu. Hari ini poinnya adalah kalau menurutku pribadi selama 5 tahun berkecimpung di dunia kopi gitu loh. Kenali basic. Kenali basic apapun pekerjaanmu, apapun hobimu gitu, basicnya apa gitu. Kamu akan membuat satu produk yang cocok untuk orang banyak. Jadi enak itu masih relatif. Jadi gimana pun caranya kita harus membuat sesuatu produk yang cocok untuk pasar itu. Iya, jadi kalau masalah pembandingan orang punya selera masing-masing gitu loh. Misalkan hari ini punya 50.000 gitu loh. 50.000 kita sama 50.000, misalnya 50.000 ku atau 50.000 mu berbeda kan gitu loh. Ya kan semua itu tidak bisa begitulah. Iya. Kalau enak saya terima kasih ya kan gitu loh. Tapi kalau saya pribadi itu selera aja. Oke. Siap. Kayaknya udah segitu dulu nih perbincangan kita sama Bang Ija Obob. Siap. Selaku founder Pelataran Kopi. Terima kasih. Ini boleh dihabisin nggak? Boleh dong. Boleh dibawa pulang ya? Free. Coba ini ya. Boleh. Siap. Cobain aja. Coba. Asem itu. Ini kalau ya siang-siang kayak ini bikin semangat gitu kan. Bikin semangat bekerja gitu. Yang lagi bad mood gitu langsung good mood. Kayaknya enak kayak gini deh ya. Cheers. Ini gimana? Oh gitu. Wah, enggak apa-apa. Pelataran Kopi. Oke. Cheers. Oke. Cukup segitu dulu, saya Rijab Dan saya Alif. Terima kasih sudah nonton podcast. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.